Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Stif B Praktikum BOPT. Di sini izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Rizkia dengan NIM akhir 054. Saya Diana Fitri dengan NIM akhir 056. Dan saya Emil Danauliza dengan NIM akhir 058. Kami akan menjelaskan sekaligus menunjukkan simptomatik pada tumbuhan ataupun penyakit pada tumbuhan. Nah, secara morfologi terbagi menjadi 3, yaitu nekrotik, hiperplastis, dan hipoplastis. Untuk lebih lanjutnya lagi akan dijelaskan pada video selanjutnya. Yang pertama yaitu gejala nekrotik. Penyebab antraknose ataupun Coletotrichum gloeosporioides adalah cendawan ataupun jamur. Penyakit ini dapat menyerang pada ranting, daun, bunga, dan juga buah. Biasanya menyerang pada saat pembungaan ataupun pembuahan. Nah, gejala pada daun yang terjadi yaitu terlihat adanya bericak-bericak berwarna coklat tua pada bagian tanaman yang terserang. Daun dan juga buah yang terserang menjadi kering dan juga gugur. Gejala nekrotik ini disebabkan karena adanya kerusakan pada sel ataupun bagian sel atau selnya mati, yaitu matinya sel ataupun sekumpulan sel yang terbatas pada jaringan tertentu sehingga membentuk bericak berwarna coklat ataupun hitam yang kemudian dapat menjadi kelabu keputih-putihan. Nah, selanjutnya pada gejala nekrotik itu ada perforasi, yaitu yang mana diikuti oleh rontoknya sel-sel yang mati sehingga terbentuk lubang-lubang. Sehingga lubang pada daun tanaman bunga biasanya menunjukkan adanya hama serangga. Lubang disebabkan oleh serangga seperti ulat dan juga kumbang. Jenis serangga ini biasanya memakan dedaunan sehingga menyebabkan lubang pada daun. Nah, ini kondisi daun yang berlubang jika dilihat dari bawah. Terlihat jelas bahwasannya di dalam daun-daun ini terdapat lubang-lubang yang mengelilinginya. Selanjutnya yaitu gejala hipoplastis. Nah, yang kami ambil di sini yaitu pada tanaman sawi keriting terjadi penyakit kerdil yang ciri-cirinya ini seperti daunnya atau bagian batangnya itu pertumbuhannya terhambat. Nah, hal tersebut diakibatkan oleh kekurangan sinar matahari, kelebihan ataupun kekurangan air, nutrisi yang tidak seimbang, ataupun bisa terkena serangan hama dan penyakit. Gejala-gejala penyakit pada tanaman, salah satunya ialah hipoplastis yang terdiri dari perubahan simetri. Perubahan simetri ialah hambatan pertumbuhan pada bagian tertentu yang tidak disertai dengan hambatan pertumbuhan pada bagian lainnya, yang dapat menyebabkan terjadinya penyimpangan bentuk. Contohnya ialah penyakit layu pada tanaman cabai yang disebabkan oleh Xanthomonas solanacearum. Daun-daun dapat mengalami kelayuan sepihak, artinya setengah dari daun terhambat pertumbuhannya sehingga layu, sedang setengah lainnya tumbuh biasa. Selanjutnya yaitu gejala penyakit pada hiperplastis. Di sini saya mengambil pada contoh tanaman pucuk merah yang dimana tanaman ini terjadi penyakit menggulung atau keriput pada bagian daun. Nah, penyakit ini disebabkan oleh adanya serangan hama seperti kutu daun, thrips, dan juga lalat putih. Nah, tidak hanya itu penyebabnya juga disebabkan oleh adanya kelebihan air pada tanaman sehingga menyebabkan tanaman tersebut menggulung atau keriput pada daunnya. Nah, akibat hal tersebut itu dapat menghambat terhadap proses terjadinya fotosintesis sehingga dapat kita lihat perbedaan dari tanaman pucuk merah yang terserang penyakit menggulung atau mengkeriting. Nah, untuk tanaman yang menggulung sendiri ini terdapat bagian daun pucuknya ini menggulung dan juga ciri-cirinya mengkeriput seperti yang sudah dijelaskan tadi. Gejala-gejala penyakit yang menyerang pada tanaman, salah satunya gejala hiperplastis. Contohnya yaitu gal atau tumor, ialah suatu pembengkakan setempat berupa bisul-bisul atau bintil-bintil yang terdiri dari jaringan tumbuhan bersama-sama dengan penyebab penyakit, atau dapat juga hanya terdiri dari jaringan tumbuhan saja. Di sini contohnya pada daun yang dapat
menyebabkan daun tersebut terganggu proses fotosintesis tumbuhannya, dan dapat juga bila berlebihan dapat juga mengakibatkan kematian pada tumbuhan itu.